Halo Taurus, selamat datang di bacaan ini. Seperti biasa saya menggunakan beberapa aplikasi atau beberapa deck dan saya akan mulai dari Gilded Reverie Lenormand ini yang 9 kartu. Ambil hanya jika resonate. Dan untuk tema kali ini ya yang keluar dari deck Lenormand ini adalah bagaimana Taurus pada saat ini sedang menghimpun semua kekuatan untuk keluar dari masalah dan belajar sesuatu, mengambil hikmah dari masalah tersebut. Jadi memang masalah yang dihadapkan kepada Taurus itu sebenarnya adalah untuk menguji Taurus supaya Taurus mampu mengambil inisiatif terbaik untuk diri sendiri. Jadi masalah itu sebenarnya walaupun rasanya sekarang seperti beban yang luar biasa, sebenarnya di balik itu adalah bagaimana Taurus belajar untuk menjadi lebih kuat, lebih berdaya. Karena apa? Karena di depan itu ujiannya lebih berat lagi dan Taurus perlu mendapatkan kekuatan ini. Caranya adalah dengan pembelajaran keluar dari masalah yang sekarang. Ini sepertinya sudah memakan waktu cukup panjang buat Taurus. Dan sepertinya kunci jawaban dari bagaimana Taurus keluar dari masalah ini adalah membuat pilihan, memastikan Taurus itu bergerak atau tidak lagi menggunakan cara kerja yang lama tetapi cara kerja yang baru, yang sama sekali baru, yang memang belum dipelajari oleh Taurus. Dalam arti kata bukannya Taurus tidak tahu, tapi adalah bagaimana Taurus mempraktekannya. Dengan demikian, Taurus lebih paham apa yang menjadi kekuatan dari Taurus. Dan ini barangkali ada kaitannya langsung dengan bagaimana Taurus mengurus rumah. Ada kaitannya dengan rumah, mungkin orang di rumah, mungkin properti atau kepemilikan rumah, atau ada sesuatu yang harus diperbaiki di dalam rumah tangga termasuk. Kalau dari Celtic Cross-nya buat Taurus pada saat ini sebenarnya hampir sama dengan bacaan tadi. Ini adalah bagaimana Taurus itu berani mengambil satu tindakan untuk memperoleh kembali kekuatan, powernya Taurus, sehingga Taurus mendapatkan keadilan tersebut. Jadi di sini sebenarnya ujiannya adalah bagaimana Taurus berani menghadapi pihak yang di luar dan mengambil keadilan untuk Taurus. Itu yang utama. Dan ini ada kesan bahwasanya Taurus pernah kalah, pernah jatuh, dan Taurus harus bangkit lagi. Dan itu kekuatannya datangnya harus dari dalam diri Taurus sendiri, bukan dari orang lain. Dan di sini juga terlihat energinya adalah ketika Taurus bangkit dan tujuannya adalah memberikan cinta, memberikan yang terbaik, tapi dengan cara yang kuat. Jadi artinya mencintai itu tidak harus kalah. Mencintai itu bisa melawan untuk kebaikan yang lebih besar, ya. Tapi memang di sini tampaknya Taurus punya masalah untuk bisa memulai tindakan tersebut. Walaupun sebenarnya saya yakin Taurus sudah tahu dengan situasi yang cukup lama berada di sini. Taurus tahu apa yang harus dilakukan, tetapi yang menghentikan Taurus adalah nanti kalau saya lakukan ini apa orang akan bilang apa tentang saya. Nanti saya dikatakan buruk. Orang akan berpikir saya bukan orang yang baik, bukan orang yang pengertian. No, bukan begitu Taurus. Jadi kalau memang itu tadi yang kau pikirkan, yang benar adalah orang yang punya kekuatan cinta, justru orang yang punya kekuatan untuk melawan ketidakadilan. Kenapa? Karena memang ketidakadilan itu sudah sangat jelas di mukanya Taurus, ya. Taurus tuh tahu diperdaya, Taurus tahu bahwa dilicikin lah istilahnya, ya. Dilicikin, ya, gambarnya adalah ini. Dilicikin sama orang, tapi ya mau apa gitu. Taurus tuh, tapi aku bisa apa? Jadi seolah-olah Taurus hanyalah korban, victim. Taurus tidak belum mau mengambil terkait dengan kepemilikan tersebut. Dan ini sepertinya kembali lagi tentang rumah, tentang sesuatu yang di rumah, tentang sesuatu yang sudah dimiliki dalam jangka waktu panjang, ya.
Dan kuncinya adalah Taurus mengatakan dengan tegas no, no more, tidak lagi, jangan ambil, jangan sedot energi saya, sehingga Taurus mampu melindungi harta, ya, melindungi harta, melindungi apa yang menjadi upayanya Taurus untuk mendapatkan materi atau abundance, baik secara tadi materi ataupun secara emosional. Jadi kalau saya lihat ini seperti Taurus yang kayaknya terlalu unyu-unyu ya. Sebenarnya Taurus itu lion, singa, tetapi somehow berpikir singa harus bersikap seperti domba. No, kayaknya sepertinya Taurus harus memperlihatkan sisi singanya. Bukan berarti begitu menjadi singa semua akan dilahap, tidak. Saya yakin tidak. Tetapi orang harus tahu bahwa Taurus nggak bisa diperlakukan seperti itu. Ini bacaannya. Kemudian saya akan mengambil 5 kartu. Ini dari berbagai deck. Ya, lebih dari 1 deck, tapi semuanya diacak. 1, 2, 3. Jadi tema apa yang keluar dari sini untuk Taurus, dan ini tidak harus diperhatikan posisinya, tapi kita lihat satu persatu kartunya. Ya, yang pertama adalah The Serpent ini ya. Serpent ini tentang healing. Life force of Mother Earth, Coiled Serpent of Kundalini bring passion, healing, and renewal. Iya, jadi harus didobrak semua yang menekan Taurus. Taurus harus berani mendobrak, karena kalau bukan Taurus, nggak ada orang yang akan punya tenaga sekuat itu, karena motivasi utama harus datang dari Taurus. Dan ini sebenarnya terlihat dari sini, semua ada di Taurus. Taurus yang harus mengambil keputusan, tidak bisa orang lain. Orang lain bisa menjadi supporter, tapi orang lain hanya di luar lapangan. Taurus yang di dalam lapangan, yang main bola, tanda petik, itu Taurus, bukan mereka. The Moon, take note of intuitive messages, ya. Jadi mungkin ketika bicara dengan orang-orang yang terkait, yang barangkali juga pihak yang sebenarnya harus dihadapi, itu Taurus sudah tahu bahwa mereka punya agenda tertentu, tapi Taurus tidak memperhatikan atau tidak membuatnya menjadi masalah karena terlalu apa ya istilahnya, kalau saya bilang takut, saya yakin itu bukan rasa takut, tapi lebih rasa khawatir atau unggah-ungguh kali ya, istilah bahasa Jawanya. Jadi ada sesuatu yang rasanya kok gitu sih, nggak enak banget gitu ya. Padahal sebenarnya yang diperjuangkan adalah haknya sendiri. Dan be generous of spirit, lion spirit. Tadi saya sudah bicara tentang lion. Ini adalah dirimu. Jangan bertindak seolah-olah dirimu adalah domba, no. Trust the divine detours. Cara satu-satunya adalah untuk berani keluar dari situ. Itu jalannya. Kalau enggak, stuck lagi di situ. Transformation. Jadi memang kayaknya transformasi, entah dari coyote menjadi lion atau dari domba menjadi lion. Yang jelas perubahan yang sangat besar dibutuhkan Taurus untuk Taurus bisa keluar dari masalah ini. Dan kalau Taurus keluar dari masalah ini, Taurus akan mendapatkan kembali keadilan dan mungkin kepemilikan tentang rumah. Tapi yang paling penting adalah Taurus mendapatkan kembali kekuatan Taurus, gambar beruangnya ya. Dalam hal hubungan buat Taurus, saya ambil relationship spread di sini. Langsung ke bacaannya, tadi bisa dibalik. Oke. Taurus, hubungan ini juga harus bertransformasi. Death ini menunjukkan transformasi. Harus ada yang dihentikan, tidak bisa tidak. Kalau diterus-terusin ini ya, ini orangnya sudah nggak bisa diapa-apain lagi, memang harus ditinggal. Tetapi memang ada seperti ini penggambarannya adalah, nih orang ini sudah mati, jelas dia tidak mungkin hidup lagi. Kalau dia udah mati, maka energinya atau arwahnya ya istilahnya harus pergi. Tapi ketika arwahnya mau pergi, di sini ada pemuka agama yang menahan, kemudian ada perempuan yang menangis, dan ada anak yang menghalangi. Karena apa? Karena yang menahan itu dari sisi agama, dari kasihan, dari apapun, makanya dia tidak bisa bergerak ya. Tapi kartu ini kembali mengingatkan bahwa transformasi ini dibutuhkan untuk hubungan ini bisa menjadi lebih baik. Kalau enggak, stuck lagi
ya. Stuck di lumpur itu tidak enak. Kalau ini buat teman-teman ya. Jadi yang jelas apapun ini perlu perbaikan. Kalaupun tidak stuck di lumpur, tetapi tetap ada sesuatu yang harus diperbaiki. Oke. Kalau kita lihat sebelah kiri Taurus sendiri yang menahan untuk ini tidak selesai. Tidak diselesaikan. Ya, Ten of Swords terbalik, the World terbalik. Dua-duanya adalah hal yang sama. Harusnya Taurus sendiri yang berani mengambil keputusan untuk membuat perubahan. Supaya apa? Supaya Taurus menjadi King of Pentacles. That is your energy yang maksimal, King. Untuk bisa King, ya, atau karena terlalu takut bahwa nanti dari King of Pentacles turun pangkat jadi Page of Pentacles, jadi memastikan bahwa situasinya tidak berubah padahal sebenarnya berada di atas bara, ya, itu mungkin terjadi. Ambil hanya jika resonate ya. Nah, kemudian orang yang di sebelah kanan, walaupun ini energinya bisa bolak-balik, tetapi ini penjelasannya di sebelah kanan adalah orang tersebut ya sebenarnya juga sudah tidak terlalu nyaman di situasi hubungan ini. Dia masih memegang memori masa lalu di mana cinta masih menjadi hal yang utama, tetapi dalam waktu tidak lama lagi dia juga tidak akan betah di dalam situasi ini, Taurus. Jadi memang perubahan itu sangat dibutuhkan baik oleh Taurus maupun dia. Jadi jangan ditahan. Dan kalau saya bilang perubahan itu tidak harus sesuatu yang besar, tetapi sesuatu yang harus dibicarakan dan disikapi. Pesan terakhir buat Taurus ya dari Spirit Guides sebagai penutup dari bacaan kali ini. Today, tell yourself, my body is whole. Ya, penuh. Tubuh saya itu lengkap, healthy and beautiful. If it isn't, I know it's only temporary. Ya, jadi semua masalah itu sebenarnya adalah masalah sementara dan oleh sebab itu perlu perbaikan, perlu penyehatan kembali, perlu healing. Situasi di mana Taurus tidak merasa nyaman pada saat ini atau ada yang sakit, ada yang terluka, ada masalah yang bolak-balik datang kayak mungkin kalau yang alergi bolak-balik datang alerginya. Alergi kan penyakit fisik, ada penyakit lain yang bukan fisik tapi bolak-balik datang. Itu sebenarnya adalah masalah ketika kita harus mengambil tindakan untuk mengobati. Exactly seperti itu. Datang ke dokter, periksa, kemudian dokter akan memberikan resep supaya sembuh. Kalau itu bukan fisik, maka mungkin dari spiritual, mungkin secara psikologis, tetapi kebutuhan Taurus untuk pergi ke dokter, mencari bantuan untuk kembali sehat dan fit, itu sangat dibutuhkan dalam arti apapun, termasuk dalam arti ekonomi, psikologis, emosional, maupun material. Oke, Taurus, ini bacaan buat Taurus. Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.